Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Al-hadits al-karam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Haqqan mukarramin fa'al ulama para asatidzah segenap pengurus DKP Masjid Jami' Nurul Fatah, tokoh masyarakat, pengurus wilayah, Bapak RW, Bapak RT, Bapak Ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita, memberikan berbagai macam nikmat-nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat jasmani dan rohani. Alhamdulillah, atas izin Allah kita bisa melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita dari rumah kita masing-masing menuju rumah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan salah satu kewajiban kita, perintah Allah, yaitu sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita, ketundukan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan alam baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikut-pengikutnya yang setia terhadap ajaran sunnah-sunnahnya, dan semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan ini kita lanjutkan kembali kajian kita tentang kelembutan hati, subtema fikih, merujuk kepada kitab Safinatun Najah Salim bin Sumail al-Hawa. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Ila Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza fasl. Inilah fasal. Surutu anjalil hajari samaniyatun.
Samaniyatun itu ada 8 persyaratan. Ayakuna bisalasati ahjarin. Yang pertama hendaknya ada oleh istinja itu bisalasati ahjarin dengan 3 batu. Wa ayyun qiyam mahalla. Dan yang kedua harus bersih al-mahalla tempat keluarnya najis. Dan yang ketiga wa alla yaziffa najis. Harus belum mengering najis tersebut. Yang keempat wala yantakilu, dan najis tersebut yang takilu tidak pindah-pindah. Yang kelima wala yaqra'a alai akhul, tidak tiba datang alai pada najis itu akhul benda yang lain. Yang keenam wala yuzawiza subhadahu wa asyafatahu, dan yang keenam tidak melewati akan lingkaran duburnya wa asafatahu, dan lingkaran ujung zakarnya. Yang ketujuh wala yusibahu ma'un, dan tidak terkena najis itu ma'un oleh air. Wa antakuna al-ahjaru qadiyata, dan adanya batu-batu tersebut qadiyatan itu suci. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kembali terkait kajian pembahasan tentang bersuci. Al-istinja bil hajar, beristinja atau bahasa kita bercebok, bil hajari dengan batu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, beristinja dengan batu, bercebok dengan batu ini adalah merupakan mutahhir muhaffif, artinya alat suci dan mensucikan yang ringan. Artinya tidak 100% menghilangkan najis tersebut, tipis-tipis saja. Boleh. Namun dengan aturan 8 persyaratan ini harus masuk. Beristinja dengan batu tidak hanya sekadar ketiada air, bahkan ketika air itu melimpah boleh kita beristinja dengan batu. Cuma pertanyaannya, jadinya sah nggak bercebok dengan batu, bercebok dengan tisu itu? Nah, ketika 8 persyaratan ini masuk, maka bercebok dengan tisu, bercebok dengan batu sah dan jadi. Wudu dengan air, sholat jadi. Bapak hadirin jamaah ibu yang dimuliakan oleh Allah, al-mutahhir al-muhaffif, suci dan mensucikan, alat suci dan mensucikan, yang ringan-ringan, yang tipis-tipis, yang tidak menghilangkan 100% kepada najis itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dan dalam persyaratan ini berlaku hanya kepada bersuci dengan batu doang. Bersuci dengan batu doang, sebagaimana Imam An-Nawawi mengatakan di dalam syarah kitab ini, liman yaktasiru alaih, bagi orang yang meringkasnya dengan batu doang. Hanya dengan batu doang, 8 persyaratan.
maka 8 persyaratan ini nggak berlaku. Kalau bersuci batu yang ujungnya air, yang 8 ini nggak berlaku. Kan sebagaimana yang disebutkan pada pertemuan yang lalu terkait alat bersuci ini, yang pertama menggunakan batu lalu air. Ini yang paling bagus, yang paling top di dalam bersuci, alat bersuci. Pertama batu lalu air. Yang kedua dengan air saja, dan yang ketiga dengan batu saja. Ketika seseorang liman yaktasiru alaih, bersuci dengan batu doa, maka 8 persyaratan harus terpenuhi. Kalau 8 persyaratan ini terpenuhi, maka cebok dengan batu saja jadi. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sedikit mengulang. Apa itu kriteria batu, Pak, Bu? Apa kriteria batu yang kemarin disampaikan? Syaratnya apa? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Wih, mau apa ya? Lali kabeh. Ngene. Syarat kriteria batu 4. Yang pertama apa? Bisa menyerap, 1. Yang kedua, bukan makanan, bagus. Yang ketiga, ya kita menyerap itu maksudnya. Ayo, yang bisa jawab Pak, dapat hadiah umroh. Silakan daftar ke PRW bagi yang mampu. Pertama, benda suci. Yang kedua, kering. Yang ketiga, kasar, tidak menyerap. Kasar dapat menyerap. Yang keempat, tadi makan. Loh, 4 itu Pak yang disebut dengan kriteria batu. Makanya tisu itu masuk dalam kriteria batu. Tisu benda suci. Tisu bisa nyerap nggak? Bisa nyerap. Kering. Yang keempat, bukan makanan. Tisu bukan makanan. Itu maka disebut dengan kriteria batu. Apalagi kain sarung. Batu bukan tuh. Batu kain rumah, benda suci. Bisa menyerap batu kain. Kering, bukan makanan. Kalau cebok beristinja pakai roti boleh nggak? Boleh nggak Pak? Kenapa? Makanan. Roti benda suci, roti kering bisa menyerap. Roti bisa menyerap nggak? Kalau kita ngopi pakai roti itu nyerap kopi itu. Tapi maka itu yang disebut dengan batu itu dia bendanya suci, kering, menyerap, dan bukan makan. Kalau cebok beristinja gunakan keramik ini, boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Kenapa? Licin Pak nyerap ini. Tapi kalau pantatnya keramik ini, kalau dibuka nih, pantatnya boleh apa enggak? Boleh, karena bisa nyerap. Benda kering, suci, bukan makan. Al-istinja bil ajari, bertemu bersuci beristinja dengan batu, biar gampang dengan tisu. Nah, 8 persyaratan ini apa? Yang pertama, ayakuna bisalasati ahjarin, adanya batu itu 3.
hendaknya batu itu dengan 3 batu, walaupun meskipun bersih kurang dari 3 kudu 3. Jadi minimal 3 dengan catatan bersih kudu 3. Walaupun kurang dari 3 bersih kudu 3. Harus kudu 3, minimal 3 catatan bersih. Dari mana dalilnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wal yastanji bi salasati ahjarin." Hendaknya kalian itu beristinja, hendaknya kalian itu bercebok dengan 3 batu. Harus kudu 3. Bagaimana kalau 3 ini belum bersih? Maka kata Imam An-Nawawi di dalam sarannya wajib menambahkan batu itu sampai bersih. Rumusannya bersih minimal 3. Namun kalau lebih dari 3 ada aturan. Batunya lebih dari 3 maka ada aturan. Kalau sampai bersihnya di hitungan genap, maka sunnah untuk mengganjilkan. Contoh, ketika kita beristinja dengan 3 batu, batu yang pertama belum bersih, batu yang kedua belum bersih, batu yang ketiga belum bersih, maka wajib ditambahkan lagi batu yang berikutnya pas ke batu yang keempat bersih. Nah, lebih dari 3 aturannya. Kalau sampai lebih dari 3 kepada hitungan genap, maka sunnah untuk mengganjilkan, maka sunnah ditambahkan 1 batu lagi menjadi 5. Sunnah untuk mengganjilkan. Tapi kalau bersihnya di hitungan genap, di hitungan ganjil, bersihnya di hitungan ganjil ya bisa ditambah lagi karena udah ganjil. Contoh ketika bersuci, bercebok, beristinja menggunakan batu, pas di batu yang kelima bersih, udah nggak usah ditambah lagi karena hitungannya sudah ganjil. Paham? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini cebok beristinja dengan batu dirahmatan lil alamin ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang tua kita dulu Bapak Ibu itu hidupnya berkah. Kenapa? Rahasianya ini Pak, mengajarkan, menunaikan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dulu Pak orang tua kita tuh yang seumuran dengan saya mungkin merasakan. Kalau kita mau pergian jauh, naik kendaraan mobil, naik kendaraan kereta, itu kalau mau pergian orang tua kita ngingetin tuh, jangan lupa ngantongin batu supaya nggak ngekek. Bener nggak begitu Pak? Pernah nggak kopi begitu kopi? Iya, diingetin tuh supaya nggak ngekek. Bener nggak begitu? Cuman begini Pak, kadang kita ini cuma salah menafsirkan. Kita ngantongin batu ini seakan-akan itu jimat. Jika kita itu jauh, sehingga dengan mengantongi batu itu ketika bepergian nggak itu bener ya. Ketika ngantongin batu nggak buang aja. Itu keyakinan kita Pak. Karena kita sugestinya begitu, keyakinan kita begitu, akhirnya dipukul dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal orang tua kita dulu begitu juga gitu. Nih kalau kamu pergian jauh, naik kereta kah itu, naik mobil kah itu, jangan lupa ngantongin batu. Kalau ketika kamu di tengah jalan pengen buang air kecil, pasti lihat kan air. Gunakan tuh batu yang dikantongin tuh untuk bercebok, untuk beristinja. Itu sebenarnya ajaran orang tua kita seperti itu. Nah, Bapak yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama waktunya kudu 3. Kalau 3 itu belum bersih, maka wajib ditambahkan waktu yang berikutnya. Intinya rumusannya bersih minimal
Ya, yang kedua, wa ayyun qiyal mahal. Yang kedua, syaratnya kita boleh beristinja dengan batu, boleh beristinja bercebok dengan tisu. Wa ayyun qiyal mahal, harus bersih tempat keluarnya najis. Harus bersih tempat keluarnya najis, yang di depan maupun yang di belakang. Apa maksudnya dari bersih ini? Ada keterangan la yabqa ila asarun la yuzilu ila al-ma'u aw sigharul hazar. Yang dimaksud dengan bersih ini, najis itu tidak tersisa lagi kecuali dulu dengan air. Bapak yang dimuliakan oleh Allah, maksudnya begini. Orang yang mohon maaf nih Pak, sekali lagi saya mohon maaf, ketika orang yang beristinja bercebok dengan tisu, ketika dicium pangsatnya itu masih bau apa enggak Pak? Masih bau. Nah itulah Pak, artinya tidak najis itu tidak tersisa lagi kecuali berdoa, enggak apa-apa. Yang penting sudah hilang benda najisnya, walaupun masih bau, memang begitulah. Itu mah kudu pakai air atau pakai pasir gosok-gosok. Perlu lecet dong Pak Ustaz. Jangan bedakan mana prinsip, mana teknis. Prinsipnya adalah bersih. Prinsipnya bersih. Perkara nanti lecet atau enggak itu perkara teknis, gimana supaya tak lecet gitu. Jadi ini yang disebut dengan al-mutahhir al-mu'affid, artinya bercebok dengan batu, bercebok dengan tisu itu. Ya, bersuci yang tipis-tipis, yang meringan, tidak menghilangkan 100%. Bendanya hilang najis, benda najisnya hilang. Memang kalau masih bau perlu pakai air. Itu yang dimaksud harus bersih tempat keluarnya najis itu. Itu yang dimaksud tadi. Artinya najis itu tidak tersisa lagi kecuali perlu pakai air. Bendanya hilang najis, walaupun masih bau, nggak apa-apa. Itu mah perlu pakai air. Yang kedua. Dan yang ketiga, wala yazifa najis. Syarat bolehnya kita bercebok dengan tisu, bercebok dengan batu, harus najis itu belum mengering. Artinya najis itu masih basah. Kalau yang keluar dari tubuh kita udah kering, mungkin buang air, nggak buru-buru langsung cebok, langsung kering, kelamaan, itu mah mau nggak mau perlu pakai air. Ketat memang persyaratannya Pak. Yang ketiga ini, najis yang keluar itu harus masih basah. Kalau sudah kering, maka mau tidak mau harus pakai air. Ini yang kata Imam An-Nawawi, ta'ayyanal ma', mau tidak mau wajib pakai air kalau sudah kering. Kenapa? Kalau sudah kering nggak bisa pakai batu, nggak bisa pakai tisu, karena fungsi batu, fungsi tisu kalau najis itu sudah kering sudah nggak berfungsi. Fungsi batu, fungsi tisu kalau najisnya sudah kering, maka fungsinya udah nggak pakai, sudah nggak ada. Kalau udah kering nggak bisa ngangkat kalau sudah kering. Maka syarat yang ketiga, batu itu harus keluar, yang tempat najis itu harus masih basah, belum kering. Yang keempat, wala yantakiru
dengan batu wala yang kecil, dan adapun najis tersebut tidak pindah-pindah. Jadi najis itu gak pindah-pindah. Kalau bahasa saya mah belepetan. Ini bahasa di sini apa nih kira-kira? Jadi ketika najis itu keluar Pak dari lubang dubur kita nih, udah berpindah-pindah, kena paha lah, gitu Pak, kena kaki lah, artinya sudah berpindah-pindah. Kalau bahasa saya nyebutnya belepetan. Kalau bahasa buang air besar belepetan itu berarti sudah kemana-mana. Kalau sudah pindah-pindah kemana najis itu udah bisa. Begitu juga ketika buang air kecil, kalau sudah pindah kemana-mana, itu bahasanya apa? Apa? Beleweran kalau bahasa saya. Betul nggak? Beleweran apa belepetan? Kalau kencing itu sudah kemana-mana, berpindah-pindah artinya, atau bahasanya beleweran, maka sudah nggak bisa pakai tisu. Itu mah kudu pakai air. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, artinya sudah pindah-pindah, sudah kemana-mana. Yang kelima, wala yang dan yang kelima tidak tiba-tiba datang pada najis itu benda yang lain, artinya tidak boleh kedatangan najis itu oleh benda yang lain. Benda yang lain itu bisa najis ataupun yang tidak najis itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, contoh nih, kita kasih contoh aja. Ketika buang air besar, Pak, habis ternyata keluar darah tuh. Si najis itu tercampur dengan benda najis yang lain, darah tuh, berarti nggak bisa tuh Pak cebok dengan tisu, cebok dengan batu, karena si benda najis itu yang keluar dari tubuh kita sudah tercampur dengan benda yang lain yang najis, yaitu darah tadi. Atau yang tercampurnya dengan benda yang suci. Apa ketika dia buang air besar? Habis buang air besar, tiba-tiba keluar lereng atau batu cincin. Itu batu cincin tuh, lereng itu suci Pak. Artinya apa? Itu tercampur dengan benda yang lain, benda yang suci. Maka itu mah kalau kejadian begitu mah mau nggak mau butuh air. Bercebok dengan batu, bercebok dengan tisu, dan bisa. Tidak kedatangan benda najis yang keluar dari kudul dan dubur itu, benda yang lain, baik benda itu yang najis tadi tercampur dengan darah, atau benda yang suci, habisnya keluar jamur, keluar batu cincin, atau sebaliknya keluar batu cincin dibarengi dengan yang tercampur, maka perlu air. Makanya itu Pak, sesuatu yang keluar dari dubur yang nggak bisa diolah oleh perut kita itu najis apa enggak Pak? Itu seperti kupil waktu yang keluarnya dari mana tuh? Itu keluarnya dari duburnya hewan yang bernama luwak. Itu pertanyaannya najis apa enggak Pak? Bu, najis apa enggak Pak Bu? Dibilang najis buang ngopi pakai kopilnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sesuatu yang masuk di dalam tubuh kita, perut kita, yang tidak bisa diolah oleh perut besar kita, keluar begitu, maka itu bukan najis tapi najis. Bendanya suci yang terkena najis. Maka kopi luwak itu kan makan kopi, biji kopi, keluarnya biji kopi, kemudian tercampur, tinggal dicuci aja. Dicuci, maka benda itu menjadi suci lagi. Dikeringin, dijemur, digiling, kemudian jadi kopi, diminum sama kita kopi
kopi luwak. Kita nikmatikan kita. Contoh makan biji kopi. Dan dipunya mentor aja gitu. Besoknya keluar begitu juga. Kemudian dicuci tuh biji kopi, dijemur, digiling, jadi kopi, diminum kopinya, jadi kopi apa Pak? Kopi kita. Mau nggak kira-kira Pak? Ah enggak, ibu minum kopi luwak aja mau nggak keluar dari bubur luwak? Ini yang keluar dari bubur kita nggak usah lebih mulia dari hewan luwak pun. Nah ini menjadi titik tekan Pak. Apa yang masuk ke dalam perut kita yang tidak bisa diolah oleh perut kita ini seperti itu juga, itu bukan dihukumkan lagi, tapi murtala bus. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu syarat yang kelima, tidak ibadah-ibadahkan atau tidak boleh kedatangan najis itu dengan benda yang lain al-kaholu. Benda yang lain itu bisa bentuknya najis ataupun yang tidak najis. Namun kata Imam Nawawi dalam keterangan kitab syaratnya ini Pak, kecuali keringat Pak. Ketika buang air besar, mohon maaf bubur kita berkeringat tercampur dengan keringat itu, maka apa beliau? Boleh bercebok, beristinja dengan diisi dengan batu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang benar. Wala yusibahum namun salah bolehnya kita beristinja dengan batu, salah bolehnya kita bercebok dengan bisu, yang keenam wala yusibahum namun yang keenam wala yuzawidah sohbatahu asafatahu, itu yang keenam. Yang tadi yang ketujuh, yang keenam wala yuzawidah sohbatahu wa asafatahu. Syarat yang keenam bolehnya kita bercebok dengan tisu, dengan batu. Syarat yang keenam la yuzawidah sohbatahu wa asafatahu, tidak melewati akan sisi lingkaran buburnya dan tidak melewati akan sisi ujungnya, lipatan ujung zakarnya. Tetap memang Pak syaratnya. Yang keenam, najis yang keluar itu baik yang dari depan maupun yang dari belakang. Yang dari belakang itu tidak boleh melewati lingkaran buburnya. Kalau sudah melewati lingkaran buburnya, artinya sudah kena kepada apa nih, pantatnya atau kepada paha, melewati, maka itu sudah tidak bisa pakai batu. Harus tidak melewati lipatan lubang bubur. Yang mana Pak? Lubang boolnya Pak, yang bergerigi itu ulama sampai ada yang menghitung berapa lipatan gerigi bool kita Pak. Sampai segitunya ulama menghitung, ternyata setelah diteliti lipatan dari lubang bool itu ada 28 lipatan gerigi. Yang itu tuh Pak, itu yang disebut dengan tidak melewati akan najis itu kepada lingkaran buburnya. Kalau sudah melewati dari lingkaran itu, maka sudah nggak bisa, sudah nggak sah bercebok, beristinja dengan batu, kudu pakai air kalau itu. Begitu juga dengan yang keluar dari depan dari kuku, tidak boleh melewati dari lingkaran ujung zakarnya. Kalau sudah melewati dari lingkaran ujung batangnya, nggak kena ke, mohon maaf, yang ke kolornya, kena juga ke situ atau ke pahanya, udah nggak bisa pakai tisu, udah nggak bisa pakai. Kalau perempuan gimana? Gimana Pak pesan perempuan? Perempuan ini Pak, lubangnya banyak perempuan ini.
ada jalan kencing, ada jalan darah, ada jalan luka masuknya cakar. Itu beda-beda Pak perempuan itu. Makanya di kampung saya menyebut istilah kemaluan perempuan itu dengan bahasa Arab, tapi karena ditujukannya kepada itu menjadi konotasinya negatif. Padahal itu diambil dari bahasa Arab. Apa sama di daerah lain kalau kampung saya itu di Serang itu menyebut istilah kemaluan perempuan itu dengan bahasa Arab disebutnya dengan turuk. Ini ketawa ini. Turuk itu Pak, itu di kampung saya mengistilahkan menyebutkan kemaluan perempuan. Turuk itu bahasa Arab, bentuk jamak dari kata torek. Torek itu jalan, kalau jalannya banyak maka disebut dengan turuk. Itu karena orang sudah mengarah kepada satu tempat, mengarah kepada satu anatomi tubuh, sehingga kalimat itu menjadi konotasinya negatif. Padahal bahasa Arab. Tahu dari mana yang mengawali itu sehingga menjadi begitu, menjadi konotasinya negatif? Padahal itu bahasa Arab untuk mengistilahkan kemaluan perempuan, yang perempuan itu kemaluannya jalannya banyak. Ada jalan keluarnya kencing, ada jalan keluarnya darah, ada jalan keluarnya, jalan masuknya zakat, itu beda-beda. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, perempuan yang keluar dari jalan kencingnya itu, kalau sudah melewati dari jalan keluar kencing itu, sudah kemana-mana. Tapi yang disebut tadi melewati, maka sudah nggak bisa. Kalau beristinja dengan batu itu pakai air. Ini kalau yang sudah kelewatan begini udah kemana-mana, biasanya ini kalau kencingnya berdiri. Kalau berdiri udah kemana-mana, makanya dulu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tidak melewati akan lingkaran duburnya dan tidak melewati akan lingkaran uzun zakarnya. Syarat yang ketujuh, wa ayyakuna wa la yusibahu naun, dan adapun tidak terkena najis itu maun oleh air, oleh air. Makanya kalau tisunya tadi harus kering, harus kering. Kalau basah nggak jadi. Makanya kalau ibu-ibu ketika nyebokin anaknya pakai tisu basah, itu masih najis Bu. Karena gampang mengangkat najis. Kalau basah harus kering. Najis itu tidak terkena oleh air, jadi bakunya itu harus kering. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, syarat yang terakhir, yang 8, wa antakuna nahjaru, oh ya Bapak, dan adanya batu-batu itu harus suci, harus suci. Batu itu harus suci, tisu itu harus suci, benda yang suci. Ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam jamban Bapak Ibu, memerintahkan kepada sahabat Mu'aiman, wahai Mu'aiman, carikan aku 3 batu. Tengah Sahara, di tengah padang pasir, dicari oleh Mu'aiman 3 batu. Dicari, dapat Pak. Yang 2 batu, yang 1 kering, karena kering seperti batu, diambil yang ketiga, diambil 3 batu. Kemudian dikasihkan kepada Rasulullah, yang 2 diambil oleh Rasulullah, yang 1 ini dilempar oleh Rasulullah. Dari sudut najis, bukan batu. Kayak yang udah kering tuh Pak. Maka kata Nabi, ini ma'rifun, tidak boleh. Maka dicarikan dulu batunya itu harus suci. Tuh, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, terkait kebolehannya beristinja dengan batu, beristinja dengan tisu.
8 persyaratan ini boleh kita beristinja dengan batu, beristinja dengan itu selagi persyaratan yang di 8 ini masuk, ceboknya dengan batu, dengan tisu, kemudian penuhi 8 persyaratan ini, kemudian duduknya pakai air, kemudian dibawa ke sholat, sah jadi. Rahmatan lil alamin ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak hanya lagi banyak air, tidak hanya ketika air, ketika air itu melimpah boleh bersuci dengan tisu, bersuci dengan batu. Faslun wallahu a'lam bishawab. Ibu bapak, berarti ada yang mau menambahkan, bertanya terkait apa yang disampaikan dalam kajian ini, monggo persilakan kita diskusikan. Kalau enggak ada, kita lanjutkan dengan jawaban. Diskusi. Diskusi.